Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu-isu kontemporer. Sebelum kita membahas atau melakukan wawancara dengan narasumber, terlebih dahulu narasumber memperkenalkan dirinya. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri sebagai fasilitator di program Kotaku Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Itulah tadi sebagai gambaran seorang narasumber kita. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah yang saudara ketahui tentang wawasan kebangsaan itu? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu merupakan pengetahuan kita terkait bangsa kita sendiri, seperti identitas bangsa kita, seperti yang kita gunakan sehari-hari, seperti bahasa Indonesia, ataupun simbol dari negara Indonesia, Pancasila dan Garuda, serta semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah kaitannya bela negara itu sendiri? Aksi bela negara itu sendiri? Menurut saya, aksi bela negara itu adalah tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya mencintai negara kita. Seperti yang saya sebagai fasilitator, saya bertugas untuk memfasilitasi masyarakat terkait penerapan perilaku hidup baik, hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, yaitu sekarang kan lagi marak isu-isu global atau isu-isu kontemporer. Jadi apakah yang saudara ketahui tentang isu-isu tersebut? Menurut saya, isu yang sekarang sedang marak itu terkait COVID. Karena di pandemi virus corona ini, kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari harus tetap menggunakan sesuai dengan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Oke, terima kasih. Itulah tadi hasil wawancara saya dengan seorang narasumber. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah wawancara saya dengan seorang narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik Bapak, silahkan perkenalkan diri Anda. Ya, nama saya Hamzah Kurniawan. Saya salah satu peternak di salah satu desa di Kecamatan Keburan. Baik Bapak, kita langsung saja ke pembahasan kita pada diskusi kali ini. Yang pertama, kita berbicara tentang wawasan kebangsaan. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan itu, Pak? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah pemahaman seseorang mengenai bangsanya sendiri. Sejauh mana kita memahami identitas bangsa kita. Kalau di Indonesia, identitas kita sebagai Indonesia dan Pancasila, bendera kita merah putih, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Itulah yang menurut saya wawasan kebangsaan, pemahaman kita terhadap bangsa kita sendiri. Baik Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya wawasan kebangsaan itu kan disangkut pautkan dengan bela negara. Nah, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara jika dikaitkan dengan pekerjaan Bapak yang seorang peternak, Pak? Ya, bela negara itu adalah cara kita berkontribusi untuk bangsa dan negara kita. Saya tentu sebagai seorang peternak adalah berkontribusi untuk menyediakan ketersediaan protein di Indonesia. Kenapa saya tertarik dengan peternakan? Karena di Indonesia sangat sering kita dengar mengenai isu kekurangan gizi. Jadi dengan ketersediaan protein hewani, insya Allah wujud saya dalam berkontribusi atau membela negara saya untuk membangun peradaban di Indonesia. Baik, sangat menarik sekali ya Pak. Dengan
Bapak bekerja sebagai peternak, Bapak juga sekaligus sudah melakukan bela negara dengan menyediakan protein untuk rakyat Indonesia. Seperti itu ya Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, mengenai isu-isu kontemporer yang sedang kita hadapi, yang sedang hangat dibicarakan baik di lokal ataupun di global Pak. Nah, Bapak bisa memberikan satu contoh, isu apa, desas-desus apa yang menurut Bapak sekarang sedang hangat dibicarakan? Oke. Jadi itu saya sebagai seorang peternak sering sekali mendapati isu, bahkan kenyataan sebenarnya, tidak hanya isu. Ketika di hari-hari besar pemerintah banyak sekali melakukan kegiatan impor barang daging dari luar negeri yang membanjiri pasaran di Indonesia, tentu berakibat pada kami sebagai peternak, berakibat pada turunnya harga jual daging-daging tadi, sehingga kami mengalami kerugian kan? Karena tadi kebijakan pemerintah terkadang impornya itu berlebih sehingga mengganggu usaha kami sebagai peternak. Jadi itu menurut saya itu bagi kami seorang peternak adalah isu yang sangat penting yang sebenarnya bisa mohon diperhatikan lah oleh pemerintah. Jadi bagaimana kebijakan itu bisa berpihak bagi kami. Jadi Bapak dalam posisi mendukung keran impor daging atau justru Bapak sebagai peternak sangat tidak setuju Pak? Ya, saya sebagai peternak tentu kurang setuju. Kenapa? Karena tadi menurut saya kendala itu bukan di jumlah ternaknya, tapi lebih kepada distribusi sebenarnya. Tapi pemerintah mengambil alih permasalahan itu dengan mengatasnamakan kekurangan jumlah pasokan daging. Itu. Jadi saya sebagai peternak tentu kurang setuju dengan kebijakan ini. Oke, baik, mudah-mudahan apa yang Bapak keluh kesahkan dari wawancara kali ini bisa didengar oleh para pemangku-pemangku kebijakan di negeri kita ya Pak. Baik, terima kasih Pak Hamzah atas waktunya yang sudah diberikan untuk wawancara kali ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Purnanda Adib SK. Saya peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintahan Kabupaten Kaur. Saya berkesempatan hari ini untuk mewawancarai Bapak Nofrizal Habibullah SE dengan tema wawasan kebangsaan dan bela negara. Baiklah, langsung aja kita ke pertanyaan. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan, Pak? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita bagi bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan kita dalam mengutamakan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana sudut pandang Bapak dalam bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya tidak perlu kita capek-capek dengan mengangkat senjata ya, karena sudah ada yang melakukan itu. Dan apalagi sebagai seorang aparatur sipil negara ataupun sebagai masyarakat biasa, cukup kita dengan mengangkat budaya lokal ataupun menguatkan, melestarikan budaya lokal, semisal dengan mencintai produk dalam negeri ataupun mencintai produk kita sendiri di daerah kita, semisal menggunakan batik usure dalam keseharian kita. Karena kalau kita sendiri yang tidak melestarikan, siapa lagi? Karena banyak pengalaman, banyak budaya lokal kita yang diambil ataupun diakui oleh negara lain. Isu apa saja yang menarik perhatian Bapak di Provinsi Bengkulu akhir-akhir ini, dan apa pandangan Bapak terhadap isu tersebut? Akhir-akhir ini kita diperlihatkan di pemberitaan ada kejadian yang cukup menarik perhatian kita ya, terkait
penangkapan DPO narkoba yang cukup banyak kemarin di daerah Bindurian dan sekitarnya. Sungguh miris mungkin kita melihat ketika proses penangkapan tersebut ada oknum masyarakat yang cukup banyak gitu ya, melindungi pelaku yang pada saat itu akan ditangkap oleh pihak polisian. Inilah maksud saya penting untuk kita untuk memperhatikan ataupun juga menjaga sekitar kita, lingkungan kita dari bahaya narkoba ya. Karena terkadang pelaku narkoba bukanlah orang-orang yang jauh ataupun orang-orang yang tidak kita kenal, akan tapi malah di sekitar kita sendiri pelaku narkoba tersebut. Ini penting sekali walaupun sekarang kita juga sedang dihadapkan oleh isu pandemi COVID-19. Demikian. Baiklah, itulah hasil wawancara saya bersama Bapak Nofrizal Habibullah SE. Terima kasih kepada Bapak Nofrizal telah meluangkan waktunya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita melakukan wawancara dengan 3 narasumber dan beberapa pertanyaan, kita tarik kesimpulan, yaitu wawasan kebangsaan itu adalah wawasan kita, pemahaman kita terhadap bangsa sehingga kita bisa berbangsa dan bernegara dengan baik. Yang kedua yaitu bela negara. Bagaimana kita membela negara dengan kapasitas kita, pekerjaan kita, dari hal-hal yang kecil kita lakukan. Yang ketiga yaitu isu kontemporer. Bagaimana kita bisa memfilter isu supaya isu itu bisa kita hadapi dan kita bisa mencari kebenarannya.